Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kebaikan-Mu. Tuhan sudah menolong dan memimpin kami sampai saat ini. Hari lepas hari, pertolongan-Mu selalu Tuhan nyatakan. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab 1 Samuel pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Tertulis demikian. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah sungai yang pernah saya kunjungi beberapa waktu lalu, belum lama ini saya lewati tapi airnya sedikit. Tanah di bagian dasar sungai pecah-pecah sebagian besar karena tidak ada air. Begitulah kondisi sungai kalau kering, kekurangan, dan tidak ada air. Kalau hidup kita kekurangan firman Tuhan, hidup kita bagaikan sungai yang tidak ada airnya, kering. Hati kita kering kerontang karena tidak ada firman Tuhan di dalamnya. Firman Tuhan itu bagaikan air yang menghidupkan dan menyegarkan. Kita perhatikan di sini 1 Samuel 3 ayat 1. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Ada suasana yang suram pada saat itu berkaitan dengan kondisi rohani bangsa Israel. Dinyatakan di situ firman Tuhan jarang dan penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Ada kekeringan rohani. Penyebab kekeringan rohani itu disebabkan oleh karena bangsa Israel menjauh dari Tuhan. Mereka mengikuti keinginan-keinginan mereka sendiri. Bahkan anak-anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas hidup dalam dosa. Dan itu sebabnya mereka tidak mendengarkan firman Tuhan. Tidak ada pewahyuan, tidak ada penglihatan. Mereka tidak peka pada suara firman Tuhan. Dalam masa kekeringan rohani itu, ada seorang anak muda, anak yang masih kecil bernama Samuel, yang menjadi pelayan Tuhan. Samuel adalah anak dari Hana. Hana dulunya mandul, tapi dia berdoa supaya Tuhan memberikannya seorang anak. Dia bernasar bahwa anak itu akan dia berikan kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Dan nasarnya itu dia wujudkan ketika Tuhan memberikannya seorang anak. Samuel, anaknya, diserahkan kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Umur Samuel ketika mulai diserahkan kepada Imam Eli, diserahkan ke rumah Tuhan untuk melayani Tuhan oleh Hana ibunya, sekitar 3 tahun. Karena dituliskan bahwa dia diserahkan setelah ia berhenti menyusu. Bayangkan anak sekecil itu sudah diserahkan untuk melayani Tuhan. Betapa luar biasanya orang-orang yang mau memberi diri untuk melayani sejak muda, melayani Tuhan sejak masa kecil. Ada banyak orang yang berencana untuk melayani Tuhan nanti kalau sudah tua. Padahal umur tidak ada yang tahu. Selagi kita masih hidup, jangan pernah menunda-nunda untuk melayani Tuhan. Layani dengan apa yang kita bisa lakukan, sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan. Usia muda bukanlah hambatan untuk melayani Tuhan. Berkebalikan dengan Samuel, Imam Eli pada saat itu sudah tua. Usianya sekitar hampir 90 tahun. Dan usia Imam Eli ketika meninggal adalah 98 tahun. Tapi walaupun Imam Eli sudah tua, ia juga tetap melayani Tuhan. Usia tua bukan halangan untuk terus melayani Tuhan. Jangan kita beralasan bahwa kita sudah terlalu tua, sehingga tidak dapat melayani Tuhan. Layani Tuhan dengan apa yang kita bisa, sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa usia kita saat ini?
entah kita masih muda atau sudah tua, tetaplah melayani Tuhan, menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kita berada. Sampaikan firman Tuhan, agar orang-orang di sekitar kita tidak mengalami kekeringan rohani, tapi mengalami lawatan Tuhan yang mengubahkan hidup mereka. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Engkau baik Tuhan bagi setiap kami. Engkau mengasihi kami. Engkau mau memakai kami dan Engkau dapat memakai kami ketika muda ataupun sudah tua. Engkau adalah Tuhan yang memampukan kami. Engkau Tuhan yang memberikan karunia dan kuasa bagi kami untuk kami melakukan tugas pelayanan. Mampukan kami Tuhan untuk meresponi setiap tugas panggilan-Mu atas kami, dan tidak menolak akan panggilan-Mu, pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan, sesuai dengan karunia dan talenta yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati kami semua di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami, dalam pelayanan dan dalam segala hal, agar kehidupan kami menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam persoalan. Lawatlah ya Tuhan, ada mujizat, ada pertolongan Tuhan. Kesembuhan terjadi, pertolongan Tuhan dinyatakan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.